Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Venia Simon, kelas PAI 3B dengan NIM 22123050 akan memaparkan materi tentang teori belajar dan pembelajaran. Kita masuk ke materi pertama, yaitu sumber belajar dan media pembelajaran. Menurut Association for Education and Technology, 1997 mendefinisikan sumber belajar sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan belajar, seperti pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan latar atau setting. Sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua dilihat dari asal-usulnya, yaitu resource by design, sumber belajar yang dirancang khusus, dan resource by utilization, sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber belajar yang sengaja dirancang khusus maksudnya adalah sumber belajar itu sengaja direncanakan dan dibuat untuk keperluan pembelajaran. Sedangkan sumber belajar yang dimanfaatkan adalah segala sesuatu yang sudah ada di sekitar kita yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Sumber belajar memiliki fungsi. Marison dan Kem mengatakan bahwa sumber belajar yang ada agar dapat difungsikan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam pembelajaran. Pertama, yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran melalui mempercepat laju belajar dan membantu pengajar untuk menggunakan waktu secara lebih baik, mengurangi beban guru atau dosen dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah belajar murid atau mahasiswa. Kemudian memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual melalui mengurangi kontrol guru atau dosen yang kaku dan tradisional. Memberikan kesempatan kepada murid atau mahasiswa untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran melalui perencanaan program pembelajaran yang lebih sistematis, pengembangan bahan pembelajaran berbasis penelitian, lebih menetapkan pembelajaran melalui peningkatan kemampuan manusia dalam penggunaan berbagai media komunikasi, kemudian penyajian data dan informasi secara lebih konkret. Kedua, yaitu media pembelajaran. Terdiri dari dua kata, yaitu kata media dan pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran, sedangkan kata pembelajaran diartikan sebagai suatu kondisi untuk membantu seseorang melakukan status kegiatan belajar. Brown 1973 mengungkapkan bahwa media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dapat mempengaruhi terhadap efektivitas pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber, guru, menuju penerima. Klasifikasi sumber belajar yaitu manusia, bahan, lingkungan, alat dan perlengkapan, dan aktivitas. Kemudian, media pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai klasik media auditif, media visual, media audiovisual, media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak, media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu, dan media yang diproyeksikan. Kemudian, cara pemilihan media pembelajaran dalam proses pembelajaran terdapat cara untuk memilih media pembelajaran. Berikut ini model dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu pertama, cara pemilihan media. Model pemilihan media, Anderson 1978 mengemukakan bahwa ada dua pendekatan atau model dalam proses pemilihan materi pembelajaran, yaitu model pilihan tertutup dan model pilihan terbuka. Seleksi tertutup terjadi ketika sarana alternatif telah diidentifikasikan dari atas, misalnya oleh Kementerian Pendidikan, sehingga penggunaan sarana jenis ini tidak dapat dihindari. Jika kita memilih, maka yang kita lakukan lebih pada memilih topik-topik mana yang sesuai dengan jenis media tertentu. Artinya kita selalu bebas memilih jenis kendaraan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan kita. Media alternatif masih terbuka lebar. Proses seleksi terbuka lebih fleksibel karena sebenarnya kami sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Kemudian alasan pemilihan media. Tujuan akhir dari pemilihan media adalah penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran, sehingga memungkinkan siswa berinteraksi dengan media yang kita pilih. Pemilihan media perlu dilakukan untuk menentukan media yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Selanjutnya, kriteria pemilihan media. Memilih media hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan atas kriteria tertentu. Kesalahan pada saat pemilihan, baik pemilihan jenis media maupun pemilihan topik yang dimediakan, akan membawa akibat panjang yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Pertama, yaitu tujuan penggunaan. Mengarahkan kita pada jenis media tertentu, apakah media realita, audio, visual diam, visual gerak, audio visual gerak, dan seterusnya. Kedua, yaitu sasaran penggunaan media. Ketiga, waktu. Keempat, biaya. Dan kelima, ketersediaan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kurikulum pendidikan.
Secara etimologis, kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurel yang berarti jarak, yang harus dilakukan pelari dari awal sampai akhir. Inilah artinya dan kemudian menerapkannya pada bidang pendidikan. Dalam bahasa Arab, kurikulum sering disebut dengan istilah al-manhaj, berarti jalan yang terang yang dilalui manusia dalam bidang kehidupannya. Jadi dari pengertian tersebut, kurikulum dikaitkan dengan pendidikan. Menurut Muhaimin, berarti jalan terang yang ditempuh oleh para pendidik. Kemudian peranan kurikulum. Kurikulum sebagai komponen pendidikan setidaknya mempunyai 3 peran, yaitu peran komprehensif. Peran ini menekankan bahwa program merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut, menyampaikan dan menjelaskan nilai-nilai budaya kepada siswa. Nilai-nilai budaya dapat menjadi gambaran yang perlu diketahui oleh siswa, tindakan-tindakan yang dapat diterima atau diizinkan, dan tindakan-tindakan yang ditolak atau dilarang oleh masyarakat. Kemudian, peran kreatif. Peran kreatif lebih menekankan bahwa kurikulum dapat mengembangkan sesuatu yang terkini sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat untuk saat ini maupun di masa depan. Pendidikan yang hakikatnya tidak hanya digunakan untuk saat ini tetapi juga untuk masa depan. Kemudian peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh perubahan dalam nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dalam transmisi nilai-nilai budaya harus memperhatikan perubahan yang ada. Mewarisi nilai-nilai kebudayaan, mengalami perubahan untuk beradaptasi dengan kondisi harus memperhatikan perubahan yang ada. Kemudian tujuan dan fungsi kurikulum. Evaluasi ruang lingkup dan tujuan menurut isi McNeil 1990, kurikulum mempunyai 4 fungsi, yaitu pertama fungsi pendidikan umum dan pelatihan umum, kedua suplementasi, ketiga eksplorasi atau menjelajahi, dan 4 keahlian atau mengkhususkan. Kemudian definisi dan landasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum, istilah pengembangan kurikulum berasal dari kata pengembangan dan kurikulum. Ketentuan yang dimaksud dengan pengembangan dalam pasal ini adalah pengembangan yang sistematis, terencana, metodologis, dan komprehensif dengan tujuan kritik, inovasi, dan menyempurnakan sesuatu yang ada sebelumnya. Seperti Gopper dan Ross dalam Hamalik 2000, sedangkan pengertian kurikulum disebutkan oleh Olivia 1997 ke-12 sebagai kurikulum itself is a construct or concept, a verbalization of an extremely complex idea or set of ideas. Dari pengertian mengenai pengembangan dan kurikulum, maka yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum dalam tulisan ini adalah usaha terencana, sistematis, metodologis, dan komprehensif yang ditujukan untuk mengkritis, memperbaharui, dan menyempurnakan kurikulum yang telah ada sebelumnya, yang dalam konteks khusus difokuskan pada pengembangan karakter peserta didik. Landasan pengembangan kurikulum adalah faktor pertama dan terpenting yang harus kita perhatikan dan pertimbangkan dari waktu ke waktu. Mengembangkan suatu kurikulum untuk lembaga pendidikan baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Secara umum, ada beberapa landasan kurikulum, yaitu pertama, landasan filosofis. Filsafat umumnya dipahami sebagai pandangan hidup suatu masyarakat atau pendirian hidup bagi individu. Kedua, landasan psikologis. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, sedangkan kurikulum adalah upaya untuk mendefinisikan program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia. Ketiga, landasan sosiologi. Sosiologi adalah suatu disiplin ilmu yang mempunyai bidang kajian, cara pandang, metode, dan isi ilmu pengetahuan, serta pokok bahasannya adalah tingkah laku manusia dalam kelompok. Selanjutnya, manajemen pengembangan kurikulum. Manajemen tidak terlepas dari kegiatan pembelajaran karena manajemen merupakan usaha untuk mensukseskan tujuan dalam pendidikan. Diperlukan pengelolaan, penataan, dan pengaturan ataupun kegiatan yang sejenis yang masih berkaitan dengan lembaga pendidikan guna mengembangkan sumber daya manusia agar dapat memenuhi tujuan daripada pendidikan tersebut seoptimal mungkin. Kurikulum merupakan program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan sekolah bagi peserta didik. Berdasarkan program pendidikan tersebut, perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, manajemen kurikulum adalah sebuah bentuk usaha atau upaya bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dalam usaha meningkatkan kualitas interaksi dalam mengajar. Kemudian, kondisi masalah belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif, sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Definisi belajar juga dapat diartikan sebagai segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Pengertian pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik baik secara langsung maupun secara tidak langsung,
seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Jenis-jenis masalah belajar dan pembelajaran. Jenis-jenis masalah belajar terbagi menjadi 3, yaitu kesulitan dalam berbicara dan berbahasa, misalnya pengucapan suara yang tertunda, keterlambatan dalam mengungkapkan pikiran atau gagasan melalui bahasa yang benar dan tepat, keterlambatan dalam hal pemahaman bicara. Kemudian permasalahan prestasi akademik, misalnya penundaan baca, penundaan menulis, penundaan berhitung. Kemudian kesulitan dalam mengkoordinasikan gerakan anggota tubuh dengan masalah belajar, masalah bicara, bahasa, dan kemampuan akademik. Misalnya dalam kedua masalah ini, gangguan koordinasi tubuh dapat menyebabkan kesulitan menulis, mengeja, dan memori yang buruk. Adapun jenis-jenis masalah pembelajaran yaitu kurangnya minat belajar. Pada kegiatan belajar mengajar, guru kurang memberi motivasi para peserta didik. Metode pembelajarannya kurang menarik. Relevansi materi pembelajaran tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kemudian ketidakcocokan metode pembelajaran yang setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang lebih baik dalam pembelajaran yang mengandalkan penglihatan sebagai menerima informasi dan pengetahuan visual, sementara peserta didik lain lebih baik dalam proses pembagian pembelajaran yang lebih fokus mendengar penjelasan guru, auditori, atau dengan menggunakan pergerakan. Kemudian gangguan disiplin, yakni peserta didik yang tidak menaati peraturan di kelas dan selalu mengganggu teman sekelas, mengakibatkan proses pembelajaran di dalam kelas terganggu. Kemudian keterbatasan sumber daya, yaitu pada daerah pedesaan ketersediaan sumber daya pembelajaran yang memadai mungkin terbatas. Kemudian tingkat kesulitan yang tidak sesuai, yaitu jika tingkatan materi yang disampaikan terlalu mudah, maka peserta didik akan cepat bosan. Dan juga jika tingkatan materi terlalu sulit, siswa akan lama menyerap dan memahaminya sehingga terganggu proses pembelajaran. Ketidakmampuan memotivasi siswa, yakni ada pada siswa yang kehilangan motivasi, kurang berpartisipasi aktif di dalam kelas, memiliki kinerja cenderung rendah, dan sulit jika menghadapi tantangan dalam proses pembelajaran. Kemudian keterbatasan waktu pembelajaran, yaitu padatnya kurikulum. Terbatasnya waktu yang dialokasikan untuk setiap mata pelajaran mengakibatkan guru terburu-buru dalam menyampaikan materi. Faktor penyebab kesulitan belajar dan bagaimana cara mengatasinya. Adapun faktor khusus penyebab kesulitan belajar yaitu disleksia, yakni ketidakmampuan belajar membaca, kemudian disgrafia, yakni ketidakmampuan belajar menulis, kemudian diskalkulia, yakni ketidakmampuan belajar matematika atau berhitung. Faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas 2 macam, yaitu faktor internal siswa. Faktor internal siswa ini meliputi gangguan atau kekurangan kemampuan psikofisik siswa, yakni faktor biologis. Faktor yang berhubungan dengan jasmani siswa. Faktor psikologis, faktor yang berhubungan dengan rohani, yaitu kurangnya kemampuan dasar inteligensi siswa, tidak ada bakat dalam belajar, kurangnya minat terhadap situasi belajar, kurangnya motivasi dalam belajar. Faktor kesehatan mental dan emosi. Kemudian cara mengatasi masalah belajar, yaitu perkirakan kapasitas dukungan. Kalau letak kesulitan yang dihadapi siswa sudah dipahami baik dari jenis dan sifat kesulitannya dengan perform yang berbeda. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar evaluasi belajar dan pembelajaran. Menurut KBBI, evaluasi berarti penilaian yang berasal dari bahasa Inggris, evaluation dalam bahasa Arab, al-takdir. Menurut W.S. Winkel, dalam bukunya yang berjudul Psikologi Pengajaran, pengertian belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif, konstan, dan berbekas. Jadi dapat disimpulkan evaluasi belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan pada akhir pembelajaran yang dimana pemahaman peserta didik akan dinilai. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kemudian tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran, alasan utama dalam melakukan evaluasi akademik adalah untuk mendapatkan catatan yang benar tentang pemahaman tujuan pendidikan oleh siswa, sehingga upaya tindak lanjut dapat dilakukan yang merupakan fungsi evaluasi. Selanjutnya ada juga beberapa fungsi. Tujuan penilaian khususnya mengukur keberhasilan tujuan, mengukur macam-macam aspek pembelajaran dan yang bervariasi, kemudian memotivasi siswa,
menjadikan evaluasi sebagai bahan dasar perubahan kurikulum, kemudian merupakan langkah selanjutnya dalam menentukan hasil penilaian. Fungsi evaluasi pembelajaran, alat untuk mengetahui apakah tujuan akademis dilakukan atau tidak. Dengan penilaian, kita dapat mengetahui apa tujuan instruksional kita telah dieksekusi atau tidak. Jika Anda belum mencari elemen penghambat untuk mendapatkannya, tujuan kemudian dicarikan jalan keluar untuk mengatasinya. Kemudian, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan mungkin dilakukan dengan hal tujuan instruksional, kegiatan belajar siswa, strategi mengajar guru, dan lain-lain yang biasanya berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kemudian dasar penyusunan laporan orang tua tentang hasil belajar siswa, yaitu bahan-bahan evaluasi berikut dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang terkandung dalam laporan hasil belajar siswa. Selanjutnya sebagai bahan informasi mengenai apakah anak-anak harus mengulang pelajaran atau tidak. Dalam hal ini, mengingat konsekuensi penilaian dan berbagai bahan ilustrasi yang kami berikan untuk seorang anak telah memenuhi persyaratan dasar untuk melanjutkan dengan contoh anak-anak dapat melanjutkan ke materi selanjutnya. Prinsip-prinsip dalam evaluasi pembelajaran. Pertama, prinsip keseluruhan. Istilah prinsip komprehensif mengacu pada prinsip menyeluruh atau keseluruhan. Jika evaluasi dilakukan dengan benar, evaluasi hasil belajar dapat berhasil sesuai dengan prinsip ini. Kedua, prinsip kesinambungan. Aturan ini dikenal sebagai pedoman koherensi. Untuk lebih spesifik, penilaian hasil pembelajaran yang hebat adalah penilaian hasil belajar yang dilakukan sesegera mungkin. Bersikaplah biasa dan hubungan kembali sesekali. Kemudian prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas mengatakan bahwa evaluasi hasil belajar dapat dianggap memuaskan apabila bebas dari faktor subjektif. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Pertama, kognitif domain atau ranah kognitif kemampuan intelektual. Terdapat 6 lingkungan, yaitu pertama, pengetahuan kapasitas untuk mengingat kembali atau mengingat realitas, istilah, standar, hipotesis, siklus, dan pola desain. Kedua, pemahaman kemampuan untuk berkomunikasi kembali dalam bahasa sendiri tentang spekulasi, standar, ide, kerangka kerja, struktur, untuk memunculkan pikiran-pemikiran kemampuan mengungkapkan kembali dengan bahasa sendiri atau teori prinsip-prinsip, konsep, sistem, struktur sehingga melahirkan ide dan gagasan. Penerapan, yaitu kemampuan mengaplikan ide dan gagasan dari teori-teori, prinsip-prinsip, rumus-rumus abstrak, konstitusi yang konkret. Kemudian analisis, kemampuan menguraikan, mengidentifikasi keseluruhan atau suatu sistem yang berhubungan dari ide dengan yang telah diaplikasikan. Kemudian sintesis, kemampuan menyatukan komponen-komponen sehingga dapat ditarik kesimpulan suatu hasil yang baru. Kemudian evaluasi, kemampuan untuk mengembangkan suatu ide. Situasi, nilai-nilai, dan metode sintesis berdasarkan kriteria PAP dan PAN. Selanjutnya affective domain, ranah afektif atau kemampuan emosi dan minat. Terdapat 5 tingkatan, yaitu pertama, penerimaan. Kemampuan menerima dan memahami apa yang disampaikan oleh pendidik. Kemudian responsif, kemampuan menanggapi atau melibatkan diri terhadap materi yang diberikan dan siswa mampu berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian penghargaan atau penilaian, kemampuan yang memberi nilai terhadap stimulus, informasi respon atau materi yang diberikan yang informasinya bermanfaat. Kemudian perorganisasian atau mengelola, kemampuan berorganisasikan stimulus materi, informasi ke dalam sistem yang dimiliki. Kemudian karakterisasi, kemampuan yang mengintegrasikan nilai menjadi bagian yang terpadu. Prosedur evaluasi hasil belajar. Penilaian adalah bagian dasar dari pendidikan atau pengajaran, sehingga persiapan atau perencanaan, pelaksanaan, dan pengajaran tidak dapat dipisahkan dari seluruh program pendidikan atau pendidikan. Hasil dari penilaian diperoleh kemudian dapat digunakan untuk lebih mengembangkan cara di mana siswa belajar atau kemampuan perkembangan. Menurut Anna Sudjono, 2011, evaluasi dapat dilaksanakan tepat pada waktu yang diharapkan dan hasilnya tepat guna dan tepat arah. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.